Kemudian apa lagi? Saya kembali mengenai masalah adab. Kalau ilmu di sini jangkauannya luas, saya ingatkan jangan ki juga kalau terjadi masalah berbeda pendapat, jangan ki terlalu memaksakan kehendak. Kita pinjam prinsipnya immim, bersatu di dalam akidah, bersikap keras dan tegas terhadap akidah dari kemusyrikan, tapi bersifat melunak, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai perbedaan, menjunjung tinggi yang namanya khilafiyah furu'iyah. Itu yang harus kita pakai prinsipnya immim. Kalau saya bahas lagi tentang ayat-ayat banyak sebenarnya, tapi ini saya mau fokus. Ilmu adab. Pertama, karena saya sudah katakan ilmu Al-Quran itu suci dari Allah. Tidak mungkin pernah Allah mau mengajarkan kepada yang kotor-kotor. Contoh yang kotor-kotor, kita saling mau berpecah belah. Tidak pernah Allah ajar begitu. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah ajarkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin bersaudara, perbaiki. Tidak ada ajaran yang Allah suruh untuk kita berpecah belah, saling memusuhi hanya karena perbedaan pendapat, akhirnya saling memusuhi, saling membenci, saling sentimen, saling memutuskan uhuwah. Tidak ada. Tidak ada. Allah bilang fafarriqu baina ahwaikum. Rusakilah hubungan uhuwah silaturahmimu di antara sesamamu kalau kamu berbeda pendapat. Tidak ada. Ini yang harus kita sadari. Si pakat tahu, si nggak ingat, si pakat lebih. Sebagaimana 4 mazhab, mereka saling menghargai. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Kita, Masya Allah, yang terjadi akhirnya kasihan masalah agama, akhirnya saling membenci. Padahal kita ini paham agama. Berarti kita perlu lagi lebih belajar ilmu adab. Laqad an'amallahu iz abasa fihim rasulun min yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dadad wa yuzakkihim. Allah mengajarkan kamu belajar ilmu jangan hanya hafalan, jangan hanya artinya, tapi bentukkan di dalam sifat, di dalam hati, di dalam pribadi, di dalam kelakuan akhlak. Innamal bu'istu liutammi makarimal akhlak. Karena Allah diutus di sini, Rasul diutus untuk akhlak, adab. Mulai kita masuk di tahun 2025 ini, mari kita hidupkan suasana uhuwah. Yang akhirnya juga Allah wasikal ladzina taqau ilal jannah. Di sisi Allah tidak dibeda-bedakan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok. Allah bilang orang bertakwa di dalam surga. Jadi mari bersikap. Sombong jangan miliki. Masih banyak sayang, kasihan, saya sedih. Saya demi Allah tidak ada rasa benciku kepada siapapun juga orang. Demi Allah tidak. Cuma memang saya ini keras dan tegas kalau prinsip kebaikan dan kebenaran. Tapi saya kalau begitu sudah mengucapkan, saya tidak simpan di dalam hati. Karena saya tahu, jangan sampai saya bawa itu pada saat menghadapi sakaratul maut. Bisa jadi saya disusahkan oleh Allah pada saat kematian saya. Apalagi di hari akhirat. Ini nasihat saya kepada saudara saya. Memusuhi, membenci, mendendam, hasad, dengki. Jangan, bersih. Malu kita mau belajar ilmu suci, kita kembali kepada zat yang maha suci, ke tempat yang suci, lalu kita bawa penyakit itu. Astagfirullah. Capek-capeknya kita belajar Al-Quran, capek-capeknya kita beramal kebaikan, akhirnya kita menjadi muflis, bangkrut di akhirat. Hati-hati. Adab. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
seorang wali kutub berkata, al-adabu fawqal ilmu. Ilmu adab itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Apa maksudnya? Kalau orang yang betul-betul itu betul-betul lurus niatnya untuk belajar ilmu, jangan hanya ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu muamalah, tapi dia tidak mau belajar bagaimana ilmu sifat-sifat sucinya Allah, tidak mau belajar sifat-sifat sucinya baginda Rasulullah, tidak mau belajar sifat-sifat sucinya para sahabat, tidak mau belajar menilai daripada sifat-sifatnya para wali kekasih pencinta Allah. Jangan hanya ilmu kulit, ilmu pakaian, tapi ilmu hati tidak. Astagfirullah. Makanya dikatakan ilmu adab lebih tinggi. Kenapa? Iblis di dalam sejarah, beliau itu sangat dihormati, disanjung-sanjung oleh golongan para malaikat. Dia ahli ibadah. Sampai malaikat takzim. Tapi karena begitu diciptakan Nabi Adam, muncul sifat sombongnya, muncul sifat dengkinya, muncul sifat iri hatinya, muncul sifat tidak mau disainginya, muncul sifat bencinya kepada Nabi Adam. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah. Ini di dalam surat Shad ayat 77 78. Ya. Alaika laknati ila yaumiddin. Untukmu dilaknat sampai hari kemudian. Jadi